Bab 1280. Tiga kehidupan. Pedang ini lebih kuat dari diri sendiri. Ekspresi Mile terlihat sedikit aneh. Saveramu memandang Mile, kamu tidak percaya. Mile terkekeh dan tidak berbicara. Saveramu menggelengkan kepalanya, kekuatan pedang ini tidak terletak di ujungnya, tapi di alamnya. Mile berkata dengan suara dalam, alam fana. Saveramu mengangguk, bukan alam fana biasa, tapi alam fana setelah mencapai puncak. Mile sedikit mengernyit, apa maksudmu? Saveramu tersenyum dan berkata, hanya saat sudah mencapai puncak barulah layak disebut sederhana atau fana. Apakah itu sederhana? Yaitu setelah mencapai puncak, kemudian merasa puncak itu tidak berarti, jadi memilih sederhana. Dan banyak orang salah mengartikan kata ini, karena kesederhanaan kebanyakan orang bukan ingin menjadi sederhana, tapi terpaksa harus sederhana. Dia tidak bisa mencapai puncak, jadi dia hanya bisa menjadi sederhana, dan bukan karena ingin menjadi sederhana. Intinya, hanya mereka yang telah mencapai puncak yang memenuhi syarat membicarakan kesederhanaan. Mile terdiam. Dia tidak menyangka Fana masih memiliki pemahaman setingkat ini. Saveramu berkata lagi, di dunia, ada pepatah bahwa lihat gunung adalah gunung, lihat gunung bukanlah gunung, lihat gunung tetaplah gunung. Ini mengacu pada semacam tingkatan alam kehidupan. Tingkatan alam yang berbeda dalam melihat suatu hal akan berbeda. Saat berbicara, dia menunjuk ke prasasti batu di kejauhan. Itu mungkin tidak peduli denganmu, tapi pasti akan peduli dengan pedang ini. Mile sedikit penasaran, kenapa? Saveramu terkekeh, karena prasasti batu ini juga tidak biasa. Mile mengangguk, dia tidak bertanya lagi, berbalik dan mengarahkan pedangnya ke prasasti batu. Boom! Prasasti batu tiba-tiba bergetar hebat. Kali ini prasasti batu tidak melawan lagi, ini membuat Mile menghela nafas lega. Dia tidak ingin mengalami perasaan barusan itu. Pada saat ini, sederet kata tiba-tiba muncul di prasasti batu, kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan mendatang. Mile memandang Saveramu tersenyum dan berkata, sepertinya wajah pemilik pedang ini tidak buruk. Mile berkata dengan suara dalam, Kak Savera, apa maksud prasasti batu ini? Saveramu tersenyum dan berkata, batu Taoisme. Mile sedikit penasaran, apa itu batu Taoisme? Saveramu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile buru-buru mengikuti, ini tidak mau. Saveramu memandang Mile, kamu mau? Mile tersenyum sinis, ini, tinggalkan di sini, angin bertiup berjemur matahari, kayaknya tidak begitu baik. Saveramu memandang Mile dan tidak berbicara. Mile tidak berani tersenyum lagi, Kak Savera, apakah ada masalah? Saveramu menoleh dan melirik ke batu itu, lalu berkata, benda seperti ini pun bisa kamu temui, kamu benar-benar hantu iblis. Mile. Saveramu berkata dengan nada lembut, batu Taoisme, juga dikenal sebagai batu tiga kehidupan, memiliki tiga kekuatan legendaris, yaitu kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan, yang merupakan jurus tiga kehidupan yang legendaris. Saat berbicara, dia menatap Mile, benda ini berasal dari dunia bawah. Dunia bawah. Mile sedikit terkejut. Dia masih ingat apa yang dikatakan Saveramu, bahkan dia sendiri pun tidak mau memprovokasi tempat itu. Saveramu berkata lagi, karena batu ini mulai dari permulaan langit dan bumi, menerima inti sari matahari dan bulan, spiritualitas berangsur-angsur berkembang dan karena pencerahannya, dua bagian pola dewa muncul, dan batu itu dibagi menjadi tiga bagian, memiliki niat menelan puluhan ribu dunia alam semesta.
Setelah itu, manusia dewa menyegelnya, dan manusia dewa itu tidak bisa mencegah batu ini menjadi bencana bagi puluhan ribu dunia alam semesta, jadi secara paksa memindahkannya ke dunia bawah, menekan sifat iblisnya dengan energi yin dari dunia bawah. Tidak disangka benda ini datang ke sini dan kamu temui. Milei berkata dengan suara yang dalam, jangan bilang ini penyebab bencana. Saphira memandang Milei, benda ini bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, batu tiga kehidupan tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, dua pola dewa berwarna merah darah muncul di atas batu, dan dua pola dewa ini memisahkan batu tiga kehidupan menjadi tiga bagian. Tiga kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat sedang menekan Saphira Mu. Saat ini, dunia telah berubah drastis. Dunia sekitarnya benar-benar menghilang sedikit demi sedikit saat ini. Ini adalah kematian langsung, seperti kematian alami alam semesta, yang lebih mengerikan daripada pemusnahan. Wajah Milei berubah. Kekuatan macam apa ini? Di samping Milei, Saphira Mu tanpa ekspresi, dia maju selangkah dan dengan lembut mencetak telapak tangannya ke depan. Boom! Penghalang tak terlihat memblokir ketiga kekuatan itu. Namun, dunia di sekitar dia dan Milei telah benar-benar menghilang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, seluruh medan perang dewa benar-benar menghilang. Dan saat ini, dia dan Milei telah dikelilingi oleh ketiga kekuatan itu. Milei terlihat sangat serius, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan ketiga kekuatan ini, bahkan seni bela diri Taoisme. Seni bela diri kitab Taoisme masih termasuk dalam kategori seni bela diri, tetapi ketiga jenis kekuatan ini sudah melampaui kategori seni bela diri. Pada saat ini, Saphira Mu tiba-tiba menyebar, ayo. Wong. Suara pedang tiba-tiba bergema dari dunia, dan saat berikutnya, pedang muncul di tangan Saphira Mu. Saphira Mu menusuk dengan pedang. Di atas ujung pedang, cahaya pedang kecil muncul. Boom. Begitu pedang keluar, ketiga kekuatan itu langsung terguncang kembali ke depan batu tiga kehidupan, tetapi pedang di tangan Saphira Mu masih ada, ketiga kekuatan itu tidak hilang. Malah aura batu tiga kehidupan itu semakin kuat dari sebelumnya. Namun, ditekan mati oleh jiwa pedang Saphira Mu. Saphira Mu memandangi batu tiga kehidupan, berkata sambil tersenyum, mau melawanku? Jika bukan melihat kamu tidak mudah, aku akan menghancurkanmu dengan satu pedang. Apa kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan, di depan Saphira Mu, semuanya sampah. Batu tiga kehidupan tidak bergerak lagi, tampak jelas sedikit takut. Milei ragu-ragu, batu, mau bicara. Batu tiga kehidupan sedikit gemetar, seolah merespons. Milei memandang Saphira Mu, apa yang dia bicarakan. Wajah Saphira Mu tidak berekspresi, minta kamu pergi. Mendengar ini, Milei menjadi marah, ini sangat keterlaluan, dia hendak menyerang, tetapi segera, dia berhenti lagi. Sepertinya diri dia tidak bisa menangani batu ini. Pada saat ini, batu itu tiba-tiba bergetar lagi, seolah mengatakan sesuatu. Saphira Mu berkata dengan lembut, dia minta kamu segera pergi. Milei. Pada saat ini, Lili tiba-tiba muncul di samping Milei. Lili melihat ke batu tiga kehidupan dan berkata, kakak, dia bilang dia ingin mengikutimu. Mengikut dirinya. Milei membeku, lalu menatap Saphira Mu. Saphira Mu berkedip, kenapa kamu lihat aku? Wajah Milei penuh garis-garis hitam, Kak Saphira, bukannya kamu bilang dia minta aku pergi? Saphira Mu memandang Milei dengan wajah bingung, aku ada bilang ya. Setelah selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, tersenyum seringai. Melihat ini, kelopak mata Milei berkedut, dia buru-buru berkata, tidak, kamu tidak pernah bilang, aku yang salah dengar.
Lily menatap Mile dengan sedikit keraguan. Kakak barusan bilang suruh kamu pergi. Kenapa kamu berbohong? Apakah kamu takut dipukuli oleh kakak? Jadi kamu berbohong. Mile memelototi Lily. Pergi buat pil, cepat. Setelah berbicara, dia melempar Lily ke menara penjara alam. Sejak kapan Lily ini menjadi begitu nakal? Mile memandang Saveramu. Kak Savera, kamu tidak ingin dia mengikutiku, kan? Saveramu mengangguk. Mile tertawa. Baiki, kalau begitu aku tidak mau. Ayo pergi. Saveramu menggelengkan kepalanya. Sekarang ini bukan pertanyaan apakah kamu mau atau tidak. Mile berkata dengan suara dalam, apakah dia ingin memaksa? Di kejauhan, batu tiga kehidupan tiba-tiba bergetar, dua pola dewa di atasnya sudah bergetar. Saveramu memandang Mile, lihat, jika kamu tidak membiarkan dia mengikuti, dia akan membunuhmu. Mile, sialan. Saveramu memandang batu tiga kehidupan. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, biar dia ikut. Mile berkata dengan suara dalam, dia bisa mendengarkan perintahku. Saveramu menatap Mile, kamu sedang bermimpi. Dia ingin mengikutimu, bukan karena dia menyukaimu, tetapi karena dia ingin memanfaatkanmu. Mile sedikit bingung, memanfaatkanku untuk apa? Saveramu berkata dengan nada ringan, tubuhmu memiliki penyebab bencana, tetapi kamu juga memiliki keberuntungan besar. Keberuntungan besar ini dibawa kepadamu oleh orang-orang di belakangmu. Itu mengikutimu, dan yang diinginkannya adalah menggunakanmu. Hal yang sama berlaku untuk Adelina Ye. Mile berkata dengan suara yang dalam, jadi, dia menginginkan manfaat tetapi tidak bekerja. Saveramu mengangguk, benar. Mile. Saveramu berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, batu tiga kehidupan tiba-tiba muncul di depan Mile. Melihat batu tiga kehidupan di depannya, Mile sedikit terdiam. Orang ini ternyata ingin mengikutinya dengan paksa. Tapi tidak masalah. Meski pihak lawan tidak mau berkontribusi untuk saat ini, tapi perlahan-lahan dia bisa menanganinya. Memikirkan hal ini, Mile merasa lega, dan begitulah, dia membawa tiga batu kehidupan ke menara penjara alam. Setelah meninggalkan medan perang dewa, Saveramu menghilang, sedangkan Mile Ye pergi ke dunia Tao. Di langit berbintang tertentu, Saveramu berjalan perlahan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Saat ini, suara Lindsay terdengar, ada apa? Saveramu melihat tangannya, dan di tangannya, ada garis merah samar di beberapa titik. Setelah keheningan cukup lama, Saveramu menggelengkan kepalanya, orang ini, bahkan satu pertarungan pun bisa mencemari dunia bawah, benar-benar penyebab masalah. Siapa yang sanggup menanggung ini? Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghilang. Mile datang ke dunia Tao dan dia langsung mencari Brian Jiang dan Messi Lee. Di dalam aula, Brian Jiang memandang bahu kanan Mile Ye yang kosong. Tuan Muda Ye, maksudmu mereka sudah menyerangmu? Mile mengangguk, ya. Messi Lee tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan pembunuh mereka? Mile tersenyum kecut, Saveramu yang menyerang. Tapi dia terluka parah dan tidak bisa menyerang lagi dalam waktu singkat. Messi Lee dan Brian Jiang saling memandang. Brian Jiang berkata dengan suara dalam, Tuan Muda Ye, apa rencanamu di masa depan? Mile berkata dengan suara dalam, mereka pasti tidak akan lepasin begitu saja. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengambil inisiatif? Mendengar ini, kelopak mata Brian Jiang berkedut, maksudmu menyerang dunia Elysium? Mile menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menyerang dunia Elysium, tapi kita bisa menyergap. Selama orang-orang mereka datang mencariku,
kita akan langsung bunuh mereka. Brian Jiang berdua terdiam. Miley berkata, alasan mengapa mereka datang kepadaku adalah karena mereka tidak bisa membuka kitab Taoisme. Kalian dua, jika aku tidak bisa menghentikan mereka, aku hanya bisa memilih untuk kompromi, buka kitab Taoisme untuk mereka, dan karena ini, aku mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Maksudnya adalah jika kamu tidak membantu aku akan menyerah. Bersambung.